warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babe Skuter bersama gua di Partisi. Saat ini gua berada di Bilangan, Jakarta Barat. Kita berada di base campnya Sakral. Sakral adalah salah satu barometernya Jakarta Barat. Mau tahu keseruannya gimana Sakral ceritanya? Yuk kita terus. Tapi jangan lupa tetap like, comment, and subscribe di channel ini agar kita tetap bisa jalan, bisa mampir ke klub. Yuk kita lihat, ciao. Oke, kembali lagi di sini. Gue berada di base camp Sakral. Kita akan cerita banyak gimana perjalanan klub Sakral sampai saat ini sebagai barometernya Jakarta Barat. Ini gue kenalin salah satu pendirinya dan itu juga pendiri dia. Ini namanya Bang siapa Bang? Maaf. Nama saya Yamin. Bang Yamin. Satu lagi Bang siapa namanya Bang? Iwan, Bang itu. Iya, namanya Bang Iwan. Gue baru tahu Bang Iwan. Semua kenalnya Bang Jo. Terus saya satu lagi siapa nih, udah tidak asing lagi Bang, maaf Bang. Capung. Ini namanya Bang Capung, Iya. Alhamdulillah bro, kita bicara Vespa itu nggak pernah habis. Bicara Vespa, persaudaraannya, subhanallah, anugerah buat kita. Kita tanya lebih lanjut gimana, kebetulan abang-abang ini adalah foundernya Sakral. Jadi dia cerita dari dia nongkrong, di begadang, rock and roll. Itu bisa kita lihat. Bang, mohon maaf nih. Gimana sih Bang sampai terjadinya skuter lawa belong? Jadi begini, abang-abang. Iya. Dulu kita selain teman kecil, kami juga keluarga, saudara. Di Vespa itu awalnya juga babe-babe kita, encang-encing juga pada pakai Vespa, jadinya agak nular dikit. Nggak dikit sih, banyak juga. Banyak banget, berlimpah bro, kalau di Roblong mah. Iya. Terus juga. Dan gini Bang, berdirinya tuh sebenarnya awal kan biasanya ada cetus. Daripada nongkrong gini, yuk kita kasih nama biar kayaknya lebih seru. Itu gimana ceritanya Bang Jo? Awalnya kita nih emang senang hobi lah Bang. Iya. Kita bukannya kita dari mana. Kita emang saya sama adik saya nih Capung posisi dulu bisa dibilang beranggotakan KBC. Kami hobi karena lingkungan keluarga, teman-teman baik di sini. Gimana kiranya nih bikin bendera boleh nggak nih? Oh iya, izin sebelumnya. Iya benar. Nah, tadinya kita ya rembukan dah sama Ade apa kayak Amin ini gimana untuk cari nama. Biar ngangkat iya, nama Rablong. Rablong. Benar Bang. Berarti di sini adalah pertama adalah teman kecil. Terusnya juga akan main sehobi. Lama-lama ngumpul daripada maaf. Biasanya kan kita bangga sama misalnya kita ke klub ternyata di sini punya potensi, akhirnya jadi itu ya Bang. Kalau kita dengerin, nah itu kira-kira berdiri tanggal berapa Bang? Jadi tanggal 10 September 10 September tahun 2005. Wih udah lah. Kalau berhitung-hitung sekitar 15 tahun ya Bang. Nah sebenarnya sih kalau dibilang nama klub Roblong ini sebenarnya sebelum Sakral tuh ada 3 pilihan. Oh iya. Wah, lalu sebenarnya SAR, RAS, Sakral. 3 nama di buat bawa nama Roblong. SAR kan sama aja skuter anak Roblong. Kayak RAS juga Roblong anak skuter. Nah, kebetulan kita ini di Sakral ini hampir 80% itu saudara semuanya. Jadi Bang, Sakral itu kan nama-nama yang keras sama yang benar-benar. Jadi seperti itu sebenarnya. Kayaknya terbentuklah nama Sakral di tanggal 10 September. Kalau boleh tahu singkatannya kan kita skuter rawa belong gitu. Itu emang Sakral tuh artinya skuter rawa belong gitu ya. Iya, skuter anak Roblong. Oh, skuter anak rawa belong. Biar sebenarnya
yang kita angkat klub ini adalah kita menggali potensi yang ada bang. Anda juga tahu sepak terjangnya. Kalau biasanya bicara Vespa biasanya pertama agenda. Yang keduanya sebenarnya di sakral ini sebenarnya awalnya itu yang berpotensi misalnya ada jelajah. Tadi kita lihat tuh di belakang tuh Bang Yamin ini adalah builder bro atau modifikator. Nah, terusnya juga kita dengar juga jam terbangnya sakral. Wow men, Indonesia tuh indah. Mereka juga tahu perjalanannya. Bang, mohon maaf nih bang, kalau ceritanya kebetulan Bang Capung ini ketua. Bang, jam jelajahnya sakral gimana bang? Biasanya kebanggaan suatu klub adalah jam terbang ya bang, Bang Yamin. Gimana bang ceritanya? Tapi kalau jam terbang itu bukan pakai ukuran. Oh, Jadinya kita harus keluargaan sebenarnya. Kalau jam terbang itu juga pun ceritain ya mengenang jam terbang. Sebenarnya ibarat touring lah ibaratnya. Oh touring benar. Touring lah. Kalau zaman dulu bilang touring. Iya touring benar. Tradisi. Lo kalau nggak mau kenal Indonesia ya harus jalan. Iya benar. Sebenarnya kita ini alhamdulillah di main Vespa itu kita dapatnya pelajaran nama Indonesia. Gitu. Bukan dari lu sekolah gitu kan, kita belajar di sekolah dari IPS. Iya benar. IPS kan udah sejarah, ada Iya, semuanya sejarah, ada. benar, Itu benar. cuma wacana, bacaan apa gimana. Kalau di dalam Vespa kok kita nih dapatkan buktinya gitu. Bukti Kita bahwa jalan di Indonesia sana. luas ya, Bang? Buktinya Wih. wah ini bener Indonesia. Oh, ini bener ada. Bukannya cerita-cerita di zaman bangku sekolah. Oh iya. Gitu loh. Berarti maksudnya Bang Capung adalah begini. Bicara anak Vespa biasanya kita lihat peta tuh Jawa, Pulau Jawa. Ya akhirnya kita ke Jawa. Sumatera akhirnya barometernya. Nah di situ adalah kalau lo cinta Vespa, ya Indonesia indah katanya mereka. Kalau nggak jelajah mungkin di Vespa, buset, saudaranya se-Indonesia men. Ya, Mungkin di sini kayak zaman sekolah dulu kan kita kan belajar sekolah di buku-buku itu Borobudur cuma lihat gambarnya doang. Iya benar. Mungkin pakai punya Vespa bisa lihat sana langsung. Wah, Wah ini dia Borobudur. Oh men, Vespa yang mah ceritanya. Jadi cuman tadi lihat gambar. Ini Borobudur, ini Bali, Iya. ini misalnya Bandung, Pengalengan. Sekarang yang ada di peta kita jelajah, kita bersyukur men. Kalau kita Jakarta taunya ya Jabodetabek doang, bicara Vespa Indonesia men. Ya gak? Bener kata Bang Cap. Yang mahal adalah Vespa ceritanya bang. Mungkin sampai 15 tahun tuh. Subhanallah anugerah kenapa? Tadinya cuma ngelihat zaman kecil. Kelihatannya sejengkal men. Jawa tuh sejengkal. Misalnya Borobudur katanya Bang Capung. Kita cuma cerita, oke gini pas di sono di Vespa ini kita bisa nerapin tuh ya. Makasih bang, kalau misalnya masalah pengrekrutan gimana tuh bang? Gimana cara masuk sakral? Gimana? Dulu sih pengiriman dari anggota sakral itu emang sebenarnya mudah. Tapi kita ini nggak bisa menerima sembarang orang. Jangan gampang. Kita sendiri dari keluarga sendiri sih soalnya masih keluarga lah, masih sepupu. Kita lihat dari beberapa hobinya, Iya, beberapa keinginannya, beberapa jiwanya, kebersamaannya. Berarti di sini kita lihat gini, masuk klub tuh semua sama. Cuman yang penting lo niat apa kagak ya bang? Benar. Kalau cuma main, ya mendingan lo nggak usah. Karena di sini adalah yang mempertahankan adalah nama baik. Kebetulan kan di Vespa adalah yang mahal adalah cerita keluarganya. Jangan sampai maaf gara-gara something kita ribut. Oh iya, bicara Bang Yamin followernya banyak mamen. Wih penggemarnya banyak. Ya mudah-mudahan bang, maaf nih cerita custom modifikasi dari nggak Vespa aja kayaknya kita lihat sampai kalau kita bilang Jepangan, iya motor chopper mamen doski. Kita ceritanya bang, gue seneng berarti nggak hanya Vespa. Bicara Vespa kita juga punya saudara motor tua terus saya Bang Yamin ternyata motor apa punya sepeda sundung sepeda tua. Gimana itu bang? Buat apa namanya Bang Yamin gambarannya universalnya Vespa gimana bang? Jadi gini ya, awalnya sebelum kita main Vespa, rata-rata nih teman-teman Vespa mereka kecil juga udah pasti
pada punya motor Jepangan. Oh iya pasti bang. Ada. Kalau gue punya prinsip gini awalnya, anak Vespa biasanya punya motor Jepangan. Benar. Anak motor Jepangan belum tentu. Karena anak Vespa biasa buat harian yang lebih simpel. Ada juga ya. Benar. Nah yang kedua karena dulu kita pada demen Vespa ekstrim. Iya benar. Wah itu keren banget kalau dulu tuh dari yang pakai Vespa panjang ya, ekstrim Bang. lu keren banget Wih. deh. Di situ awalnya kami di Sakral tuh dulu ekstrim ganti stang aja udah keren ya Bang. Oh benar ganti. Padahal ada filosofinya kalau kita dulu ekstrim. Kenapa kita ganti stang? Biar lebih mudah. Jadi di jalan tuh nggak ribet buka pala gini. Iya benar. Kayak gitu Bang ya. Kadang-kadang kita Vespa mah katanya ada box tapi belum tentu ada alatnya bang ya. Oh iya. Bicara kadang-kadang udah panik tapi alhamdulillah bicara Vespa mah kadang-kadang yang udah ada serep kita lupa bahas serep. Terusnya juga bang udah kira-kira trofi udah banyak apa gimana bang? Kan bicaranya custom tuh udah pernah ikut perlombaan apa aja tuh bang? Awalnya kita coba-coba bikin waktu itu chopper di Vespa. Jadi nggak cuma gue doang sendiri yang builder sih sebenarnya. Jadi dibantu sama teman-teman, sama teman-teman sehobi lah, sehobi Vespa, sehobi chopper, bikin motor custom. Kita waktu itu bikin Vespa chopper mesin tengah. Kalau kita bilang tuh boat tracker ya. Wih, boat tracker man. Itu mesin tengah tuh man. Yang bikin anggota juga di Sakral yaitu Jamil. Iya bener Jamil. Terus kita beberapa ikutin tuh kontes. Pas terakhir kita ikutin kontes di Custom Fest Jogja. Custom Fest pertama ya? Apa kedua ya? Kedua 2014. Dan gue inget banget kita harus bawa nama Vespa Jakarta, Vespa Indonesia. Karena nih berat ya bang? iya. Soalnya Baru ini internasional nih. Internasional. Tapi gue bangga banget ya, alhamdulillah bisa ada. Pertama wakili kalau nggak salah. Wakili Vespa Jakarta dan Vespa Indonesia khususnya. Benar. Itu kalau nggak salah. Iya. Juara berapa? Juara 1 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Free for all. Lu berapa? Oh itu pas bebas bener men. Itu salah satu kalau nggak salah di Jogja ya bang. Jogja ya. Itu motor terbaik tuh men. Terusnya juga berapa itu lagi bang kejuaraan apa gitu bang selain JSR. Oh iya dulu JSR juga pernah sih dapat juara 2. Tapi ada perubahan ya itu JSR Taman Mini sama JSR di Jepara. Di Jepara kita test ride dari Jakarta dibawa karena lihat kekuatannya gimana. Sampai juga benar-benar. Ternyata kalau kita lihat modif nggak sembarangan ya. benar enggak lah. Kalau nggak nyaman, maaf aja. Semua yang di custom itu harus safety karena kita kan bawa jiwa kita. Ingat keluarga ya bang ya. Jangan hanya bikin macem-macem nggak taunya pertama ngebebanin orang. Berarti di sini tingkat ekstrimnya itu ada batasannya nggak sih bang? Ada lah. Apa aja sebenarnya kalau buat ekstrim itu di Vespa tuh misalnya apa sih bang? Ini dong, kita bicara ekstrim kayak ekstrim zaman Enggak. dulu apa ekstrim anak sekarang nih? Ekstrim zaman dulu yang custom bang, yang kitanya. Kalau ekstrim sekarang kan dibilang orang-orang ekstrim loh, ekstrim gak tau sampahan. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau dulu zaman ekstrim kan kita kadang panjangin dek cuma berapa 30 cm, stang ganti, Iya. keperin. Oh ini udah ekstrim. Bikin sespan itu, misalkan sespan yang dari rangka besi apa keteng gitu, udah ekstrim. Ekstrim. Oh berarti di sini adalah modifikasi Modifikasi sebenarnya. sebenarnya. Untuk kata yang bagus sebuah itu modifikasi bang. Orangnya tuh yang ekstrim kayaknya bang. Oh iya benar. Emang ekstrim itu warna bro. Tampang sih begini, hati rinto bro. Hati lembut salju mamen, benar. Kalau nggak begini, tampang mah boleh sangar, tapi lah tetap kalau malam berpelukan, kalau tuli kedinginan. Ini kalau nggak salah, gue inget kalian dulu gondrong semua ya. Oh, iya, alhamdulillah. Kami keluarga gondrongan. Jadi gini bang, Ekstrim. ya benar, ekstrim benar. Di Vespa dagang perbedaan tuh jadi satu apa ya momok ya. Perbedaan tuh harus jadi keindahan karena
warna bunga juga nggak harus merah, harus biru. Karena warna-warni itu adalah mencerminkan kita berbeda tapi tetap satu ya Bang ya. Slogan di sakral juga. Apa, Slogan Bang? di sakral ada slogan sakral. Satukan rasa tanpa ada kata perbedaan. Wih, Satukan rasa tanpa ada kata perbedaan. satukan rasa. Kita semua sama lah. Lu mau pakai Vespa apaan? Kalau Nggak ada jiwa, beda-bedanya, ada jiwa Vespa, jiwa skuteris, kita satu, semua sama. Kita kan gini, Bang Adi, kita begini. Kita ini di Vespa ini sebenarnya itu kita pengendara Vespa belum tentu itu skuteris. Skuteris itu kan orangnya. Iya. Ya kan? Kayak ibaratnya mama kayak tukang telur silai telur apa gimana silai mana pakai Vespa. Ini belum tentu jiwanya skuteris. Ya. Tapi kalau kita ini, kita walaupun kita nggak pakai di jalan pakai motor bebek atau Jepangan biasa aja ada skuteris trouble ya jiwa kita kan tersentuh gitu kan. Makanya udah di sini Bang. Oh benar udah di sini, berarti emang gatel kita. Nggak benar. Iya. Nggak semua pengendara Vespa itu skuteris. Karena skuteris kita udah biasa mau biasa bantu.